Selamat pagi, Shalom, para pemirsa kekasih-kekasih Kristus. Sangat senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Sabtu 31 Desember 2022. Kita ada hanya karena kasih sayang Tuhan. Kita bersyukur sebab Tuhan masih memelihara kita. Tuhan masih membawa kita sampai akhir tahun 2022 ini. Biarlah setiap kita sebelum melangkah lebih jauh sepanjang hari ini, kita memohon belas kasihan Tuhan, memohon anugerah Tuhan, agar Tuhan izinkan kita bisa melewati tahun 2022, dan kita bisa masuk pada tahun yang baru di tahun 2023. Biarlah setiap kita bergantung sepenuhnya kepada Sang Pencipta alam yang pemilik alam ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jangan kita bergantung kepada nasib kita ataupun kata-kata orang, tetapi kita tetap bergantung sepenuhnya kepada kebenaran firman-Nya yang memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Sebab itu, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita sama-sama memuliakan Tuhan. Cemerlang engkau, lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Mazmur pasal 76 ayat 5. Mari kekasih Kristus, kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, kita sangat bangga punya Tuhan Yesus yang masih memelihara kita sampai pagi hari ini. Sebab itu harusnya kita tetap bergantung kepada Dia. Jangan bergantung kepada perkataan-perkataan orang yang melemahkan kita. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pagi ini kita belajar dari kitab 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Hidup kita tidak bergantung kepada nasib, tetapi kepada anugerah Kristus.
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus dan semua pemirsa dimanapun Anda berada pagi hari ini. Hidup tidak boleh diserahkan kepada nasib, namun kepada anugerah Tuhan. Ada banyak hal yang kita alami di dalam hidup ini yang bukan merupakan pilihan kita. Sebagai contoh, siapakah orang tua yang melahirkan kita? Atau apakah jenis gender kita waktu dilahirkan? Semua itu kita alami bukan karena pilihan kita. Apa saja yang kita alami dan yang bukan merupakan pilihan kita tersebut biasa diistilahkan orang sebagai nasib. Memang tidak jarang orang yang membiarkan hidupnya ditentukan oleh nasib. Tetapi orang yang beriman kepada Tuhan tidak akan membiarkan hidupnya didikte oleh nasib. Melainkan ia menyerahkan ke dalam tangan anugerah Tuhan. Doa di dalam iman dan penyerahan diri kepada anugerah Allah, itulah yang akan mengubah hidup yang bersangkutan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, hal itulah yang dialami oleh Yabes. Seperti yang ditulis di dalam 1 Tawarik pasal 4. Apabila kelahirannya mengakibatkan ibunya merasa kesakitan, itu tentu bukan karena pilihannya. Apabila oleh sebab itu ibunya memberi dirinya nama Yabes, maka hal tersebut juga bukan karena ia yang memilihnya. Namun demikian, ia tidak menyerahkan hidupnya kepada nasib. Sebaliknya, di dalam iman ia memohon agar Tuhan di dalam anugerahnya memberkati dirinya dan Allah mengabulkan permohonannya. Sebagai akibat, pribadi yang mengingatkan ibunya kepada kesakitan yang ia alami saat melahirkan ini dimuliakan lebih daripada saudara-saudaranya. Itulah penyerahan diri kepada anugerah Allah yang mengoyak tabir nasib. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sekali lagi saya katakan, mari kita jangan suka mendengar kata orang. Tapi kita dengar kata firman Tuhan. Memang pada kenyataannya kita tidak bisa melarang orang untuk tidak berkata-kata. Sebab mulut mereka adalah milik mereka, hak mereka. Tetapi saya mau katakan saudara-saudaraku, kita punya telinga yang bisa kita filter. Artinya, kita bisa mengabaikan perkataan-perkataan yang melemahkan itu. Tapi kita membuka telinga kita kepada perkataan firman Tuhan yang jelas memberikan kehidupan yang pasti. Sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kalau kita tidak suka orang memperkatakan hal-hal yang melemahkan diri kita, maka kita juga tidak boleh mengatakan hal-hal itu kepada orang lain. Biarlah perkataan firman yang keluar dari mulut bibir kita untuk memuliakan Tuhan. Biarlah pada akhir tahun ini kita komitmen bahwa pada tahun depan, pada besok, kita memulai sesuatu yang baru karena anugerah Tuhan ada bersama dengan kita. Banyak prediksi yang mengatakan bahwa tahun 2023 banyak tekanan yang akan kita alami. Boleh saja terjadi, tetapi saudara, kita orang yang punya iman. Kita orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, bukan kepada keadaan. Sebab itu saya ingatkan sekali lagi, mari bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada perkataan orang atau bukan bergantung kepada nasib. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena rencanamu selalu indah bagi hidup kami. Kalaupun di dalam hidup kami melewati berbagai pengalaman yang tidak nyaman,
memedihkan, bahkan melukai hati kami. Namun kami percaya anugerah-Mu lebih besar daripada semua itu. Banyak hal yang tidak kami inginkan dan yang bukan merupakan pilihan kami telah kami alami di dalam hidup kami. Namun dengan mengingat kepada besarnya anugerah-Mu, kami tidak bersedia menyerahkan masa depan kami ditentukan oleh semua nasib yang pahit tersebut. Kami mempercayakan hidup kami dan masa depan kami ke dalam kasih setia-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih. Oleh anugerah-Mu kami boleh ada sampai pada akhir tahun 2022, yakni 31 Desember 2022, hanya karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, seperti Yabes kami berdoa, kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Kabulkanlah doa kami ini, ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu besar bagi diri kami. Kami menyerahkan semua yang telah kami lalui hari ini, yang akan kami lewati, dan juga sepanjang tahun ini ke dalam tangan-Mu. Kami mempercayakan hari depan kami ke dalam belas kasihan-Mu. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, dan kami berserah sepenuh kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, hamba tetap berdoa menyerahkan semua keluarga, saudara-saudara hamba yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun kepada mereka semuanya. Berdoa menyerahkan keluarga Makabori, keluarga Auri, keluarga Kilion, Rumadas, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Mambenar, keluarga Samber, keluarga Singamui, keluarga Ap, keluarga Kaikaitui, keluarga Krei, keluarga Uni Putih, keluarga Peters, keluarga Baibaba, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Karubaba, keluarga Mansim, keluarga Yeno, keluarga Aru, keluarga Wanggai, keluarga Kareni, keluarga Sawaki, keluarga Waromi, keluarga Waprak, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Manggaprau, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Pati Pari, keluarga Kambuaya, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Kumurawak, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Helming Wijaya, keluarga Sada, keluarga Bukor Pioper, keluarga Rawiyai, keluarga Wopairi, keluarga Sabarofek, keluarga Woisiri, keluarga Burman, keluarga Rorei, keluarga Wisan, keluarga Pondayar, dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah ini, Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba berdoa setiap pribadi Tuhan berkati, seperti Engkau memberkati Yabes, dan juga hidup rumah tangga mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai Natal tetap melimpah ruah bagi setiap kami dan setiap hidup rumah tangga kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Bapa hamba mohon belas kasihan Tuhan, ampuni segala kesalahan kami sepanjang tahun ini. Biarlah izinkanlah kami
untuk masuk di tahun yang baru dengan sesuatu yang baru. Dan kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau saja ya Tuhan. Kepada Engkau ya Allah yang hidup. Kepadamu kami berserah. Terima kasih ya Tuhan, kasih setiamu. Hamba percaya bahwa di tahun depan Engkau ada bersama dengan kami dan kami tetap berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Sebab Tuhan adalah kekuatan kami. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Dan hamba berdoa bagi mereka yang berulang tahun hari ini, Tuhan memberkati usia yang baru dalam kehidupan mereka, membawa mereka hidup takut akan Tuhan, hidup bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih, berdoa kepada mereka yang sedih, yang lemah, yang sakit. Minta kasih Tuhan turun tetap bagi mereka. Kuasa darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan-pekerjaan hari ini, Tuhan buka jalan. Berikan pekerjaan yang layak, yang pantas, yang mampu mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan, karena kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Kami percaya kasih Tuhan menolong kami masuk di dalam tahun yang baru dengan kekuatan daripada anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online pagi hari ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus kepada hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hambamu, bahwa hidup hambamu tetap berjalan seperti apa yang Engkau mau ya Tuhan. Kehendakmu terjadi dalam kebenaran, kemenangan, dan Tuhan terima kasih pertolonganmu. Ia boleh ada sampai saat ini, dan Tuhan juga yang akan membawa ia masuk di tahun yang baru dengan kemenangan dalam nama Yesus. Sebab hidupnya sesungguhnya bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan. Bukan kepada nasib atau perkataan orang. Tapi hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Engkau. Tuhan berkati ia menjadi berkat kepada anak cucu. Terima kasih Bapa. Demikian hamba juga berdoa kepada hambamu, Pak Rudolf Patisina, yang berada di kota Fakfak ataupun di mana saja berada. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hambamu Pak Rudolf menjadi berkat, menjadi saksi bagi istri kekasih, bagi anak-anak tercinta, bagi banyak orang. Tuhan memberkati apa yang ia kerjakan dengan kedua belah tangannya dengan keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengajar ia untuk boleh bersyukur untuk sepanjang tahun ini dengan segala berkat yang telah ia terima, boleh ia naikkan syukur kepada Engkau. Sehingga tahun yang baru dia akan berjalan dengan pertolongan Tuhan, bukan dengan kekuatannya. Bahwa ia untuk berani melepaskan semua hal-hal yang salah, kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dalam hidupnya dapat ia lepaskan, dan dia bergantung sepenuhnya dalam kebenaran-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan memberkati hambamu, Pak Rudolf Patiasina, untuk menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hamba juga berdoa kepada kedua hambamu, Bapak Christian Patiran bersama dengan Ibu Uce Lololuan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati kedua hambamu ini. Mereka begitu taat, setia kepada Engkau, mengasihi Engkau. Sebab itu Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu tercurah, berlimpah kepada mereka. Karena pertolongan Tuhan mereka boleh ada sampai di akhir tahun 2022 oleh karena anugerah-Mu. Biarlah kasih sayang Kristus terus mempersatukan mereka di dalam nikah kudus mereka. Dan Tuhan, hidup mereka terus boleh menjadi saksi, menjadi berkat kepada anak cucu, bahkan menjadi teladan bagi banyak keluarga-keluarga yang lain. Tuhan, bawa kedua hambamu bergantung sepenuhnya
terus percaya bahwa hidup mereka bergantung kepada Engkau, bukan kepada perkataan orang, bukan kepada nasib. Tetapi Tuhan, hidup mereka yang Tuhan panggil untuk melaksanakan apa yang Engkau mau, terjadilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Pak Kristian, Ibu Uce dengan kesehatan yang terbaik, dan berkat jasmani rohani melimpah atas mereka siang dan malam, dan apa yang mereka kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba serahkan kedua hambamu ini. Tuhan pakai dan terus memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa kepada hambamu Ibu Ripka yang berada di kota Fakfak ataupun di mana saja berada. Tuhan memberkati hambamu. Bahwa hidup hambamu yang bergantung sepenuhnya kepada Engkau ini, hamba percaya bahwa Tuhan Engkau tidak menyia-nyiakannya, Engkau tidak mempermalukannya, Engkau tidak membiarkan dia berjalan dengan kekuatannya, tetapi kasih sayangmu terus menopang ia. Biarlah kekuatan Tuhan bersama dengan Ibu Ripka, sehingga Ibu Ripka boleh berdiri menjadi berkat kepada suami kekasih, kepada hambamu Bapak Pendeta Edi Renyaan, dan juga kepada anak cucu ataupun orang-orang yang dikasihinya. Tuhan memberkati Ibu Ripka dengan kesehatan yang terbaik. Anugerah Tuhan turun atas Ibu Ripka dan menjadi berkat kepada banyak orang. Dalam semua pelayanan yang mereka kerjakan, Tuhan turut campur tangan, sehingga pelayanan mereka disertai dengan otoritas Tuhan. Bapak terima kasih, damai sejahtera melimpah atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Demikian hamba berdoa kepada hambamu, Bapak Evangelis Donald Lolik Peters yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati. Tuhan pakai hambamu lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi. Dengan kerendahan hati dia boleh berjalan di dalam kebenaranmu, menjadi berkat kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pribadinya menjadi berkat kepada istri kekasih Ibu Desi Woisiri, kepada anak-anak tercinta, kepada orang tua Ibu Nona, dan juga semua orang-orang yang ia cintai. Tuhan berkati. Dan Tuhan terima kasih karena pertolongan Tuhan ia boleh hadir, boleh ada sampai di akhir tahun 2022. Biarlah Tuhan sebelum dia meninggalkan tahun ini, kasih karuniamu Tuhan, kebenaranmu Tuhan, memberkati ia. Biarlah hidup seperti seorang Yabes yang bersandar sepenuh kepada Engkau, bukan kepada perkataan-perkataan orang. Sehingga ia masuk di tahun yang baru dengan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati menjadi berkat. Demikian hamba berdoa kepada hambamu Ibu Yurike Mamoto Syamsuddin yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hambamu ini, bahwa hidup hambamu bergantung kepada Engkau dengan segenap hatinya, ya Allah. Bergantung kepada Engkau dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga dia boleh tahu bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya bukan karena kekuatannya, tetapi hanya anugerah Tuhan. Dan Tuhan dia boleh belajar dari seorang Yabes, bagaimana bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan berkati hambamu Ibu Yurike menjadi berkat kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Dan juga apa yang ia kerjakan dalam usaha pekerjaan bisnis diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Kesehatan terbaik turun atas mereka siang dan malam. Perlindunganmu nyata bagi mereka siang dan malam. Dan Tuhan buka mata hati mereka untuk tetap setia kepada Engkau. Berkat-Mu mengalir. Tuhan tolong supaya mereka jangan hanya melihat berkat dan melupakan Engkau, tetapi tetap mereka fokus kepada Engkau, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pagi hari ini hamba tetap berdoa. Mohon belas kasihan Tuhan. Berterima kasih sebab Tuhan sudah menjaga kami, bangsa negara kami, sampai saat ini. Semuanya dalam keadaan yang baik. Dan kami berdoa, hamba berdoa Tuhan. Biar nanti malam ada ibadah-ibadah. Tuhan, lindungi gereja-gerejamu.
Jauhkan dari semua pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga semua kegiatan ibadah boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan izinkan kami masuk pada tahun baru pada besok hari dengan kemenangan, karena Tuhan ada di pihak kami. Tuhan nyatakan kehendak Tuhan bagi semua kami yang percaya kepada Engkau. Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, utamakan Tuhan dalam segala hal. Jangan mendengar perkataan orang. Jangan bergantung kepada nasib. Tetapi kita mendengar kata firman Tuhan dan bergantung kepada anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat persiapan memasuki tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.